Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzillahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran walaupun dalam keadaan virtual seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya sebagai moderator pada hari ini tidak akan memanjangkan mukadimahnya. Langsung saja, pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Untuk terlebih dahulu, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Saya sendiri, Vina Safitri, dengan NIM 19031048 sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Dan rekan saya, Nur Humairah dengan NIM 19031036 sebagai notulen pada hari ini, dan rekan saya Nadila Aulia Putri dengan NIM 19031032 serta rekan saya Radiatul Rahmah dengan NIM 19031040 pada hari ini juga akan melaksanakan presentasi kelompok dengan materi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian waktu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada presentasi kita pada hari ini. Untuk rumusan masalah atau pertanyaan pertama dan kedua akan saya jawab sendiri. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, itu bagaimana sih persyaratan masalah yang layak untuk diteliti. Nah, menurut saya syarat masalah yang layak untuk diteliti itu ialah masalah yang akan diangkat tersebut harus menerapkan prinsip dari Wiener. Wiener itu adalah feasible, interesting, novelty, ethical, and relevant. Nah, di mana dapat dilakukan dengan melihat berbagai sumber permasalahan yang ada. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi syarat permasalahan yang diteliti itu layak atau tidaknya, kita tentunya perlu memahami apa sih itu Wiener. Nah, untuk yang pertama itu yang F atau feasible. Feasible itu adalah kemampu laksanaan. Nah, suatu masalah penelitian dapat dijawab dengan penelitian dengan memperlihatkan berbagai aspek seperti aspek metodologi khususnya tentang besarnya sampel. Di mana untuk penelitian kuantitatif harusnya memenuhi jumlah sampel minimal atau jumlahnya harus berdasarkan hasil perhitungan rumusan besar sampel, biaya sarana, waktu, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari pertimbangan-pertimbangan teknis tersebut dapat kita menentukan apakah masalah itu dapat dijawab melalui penelitiannya atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah I, interesting. Nah, interesting ini artinya adalah menarik. Peneliti harus memiliki minat dan ketertarikannya terhadap masalah penelitiannya tersebut. Nah, jika seseorang itu ketertarikannya kurang terhadap masalah itu, maka akan mengakibatkan hasil yang tidak sempurna menurut saya. Sebaliknya, apabila dia menyukai permasalahan itu, otomatis dia itu akan lebih memahami dan minatnya itu akan cenderung terpacu sehingga hasil dari penelitiannya itu akan semakin baik juga nantinya. Yang ketiga itu adalah N, novelty. Nah, novelty ini sih adalah memberikan nilai baru. Peneliti yang dilakukan dapat memberikan sesuatu hal yang baru atau masalah yang diangkat kekinian sesuai dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat ini. Meskipun demikian, bukan berarti penelitian yang dilakukan tidak boleh sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, penelitian dapat dilakukan juga untuk membuktikan apakah hasilnya konsisten sama dengan hasil penelitian sebelumnya ataukah bertentangan. Nah, dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda ini atau dengan menambahkan variabel penelitian lainnya, apakah hasilnya akan berbeda ataukah sama. Dari sini kita bisa melihat perbandingannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita lakukan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah E atau ethical atau disebut dengan etis. Nah, penelitian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan etika. Etika itu adalah ilmu tentang benar atau salah atau tentang hak dan kewajiban, sementara etis adalah hal yang seharusnya dengan etika yang telah berlaku dan disepakati secara umum. Dikatakan etis bila sudah sesuai dengan norma-norma sosial, norma agama, dan lainnya yang dapat diterima secara umum. Nah,
dikatakan tidak etis apabila tidak sesuai dengan norma-norma sosial, agama, dan lainnya, sehingga tidak dapat diterima di dalam masyarakat. Khususnya penelitian yang melibatkan manusia seperti sampel penelitian harus mendapatkan telaahan dan persetujuan komisi etik terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Jadi ada penelitian itu yang kita harus melihat norma-norma dan norma-norma yang berlaku di sekitar kita, apakah dia yang melanggar ataupun tidaknya. Selanjutnya itu adalah R atau relevan. Nah, relevan ini tuh artinya adalah penelitian yang dilakukan harus relevan dengan ilmu pengetahuan, khususnya itu dengan bidang yang ditekuni. Misalnya kita meneliti tentang ranah eskulenta, apakah itu sesuai dengan bidang kita? Misalnya di bidang biologi kan, nggak mungkin kita meneliti ranah eskulenta yang berkaitan dengan penelitian sosial atau sosialisasi lainnya kan. Itu sangat bertentangan. Sains kita jadikan ke sosial, itu tuh akan bertabrakan nantinya, jadi tidak bisa untuk kita lanjutkan penelitiannya. Nah, penelitian ini juga harus relevan dengan keadaan saat ini, sehingga masalah penelitian itu harus aktual dan sesuai dengan isu yang berkembang saat ini, dan berdasarkan informasi tersebut dan berdasarkan informasi atau referensi yang muhtahir. Nah, jadi misalkan kita melaksanakan penelitian tentang virus corona, nah kan dia sesuai dengan kondisi kita saat sekarang ini, dan kita bisa mengalinya dengan berbagai sumber informasi dan referensi yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian kita ini gitu. Nah, itulah jawaban saya mengenai pertanyaan pertama. Langsung saja ke pertanyaan atau rumusan masalah selanjutnya, itu adalah jelaskan dengan contoh 6 sumber masalah penelitian. Penelitian itu memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah. Ada 6 sumber masalah penelitian. Yang pertama itu adalah dari observasi. Nah, sebagai contoh, misalkan masalah yang diangkat dari hasil observasi itu terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar atau penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan satu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Nah, dari penyelidikan yang kita lakukan mungkin menghasilkan suatu teori baru, rekomendasi pembacaan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasa atau dalam bahasan literatur. Nah, kemungkinan dalam penelitian bersifat observasi ini kita dapat menciptakan suatu teori baru yang belum ada sebelumnya gitu. Yang kedua itu adalah dedukasi dari teori. Sebagai contoh, saat melakukan penyelidikan terhadap masalah yang diangkat dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktis tentang teori tersebut. Dari teori ini bisa kita uji kebenarannya melalui masalah yang kita angkat. Misalkan saja suatu teori itu telah misalkan saja tentang teori bumi itu bulat. Nah, nanti misalnya kita melakukan penelitian mengenai itu, apakah benar bumi itu bulat ataupun tidak. Nah, jadi kita dapat membuktikan suatu teori itu benar ataupun tidak dari masalah yang bersifat dedukasi ini. Selanjutnya ada kepustakaan. Contohnya, saat melakukan penelitian ulang atau replikasi, karena hasil penelitian yang kurang sempurna, replikasi ini dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas lagi. Nah, sehingga hal ini bisa menjadikan salah satu sumber untuk menentukan masalah yang menentukan hasil yang perlu diangkat untuk diteliti nantinya. Yang keempat itu adalah masalah sosial. Contohnya itu pada tawuran pelajar antar sekolah yang sering terjadi di lingkungan pendidikan pada sekarang ini. Nah, itu dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin siswa tersebut. Nah, dengan masalah sosial yang ada ini, kita dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber masalah. Selanjutnya yang kelima itu adalah situasi praktis. Contohnya itu dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang terakhir itu adalah pengalaman pribadi. Contohnya itu adalah pengalaman diri sendiri ketika sulit untuk memahami materi pembelajaran karena teknik pembelajaran yang diberikan itu kurang efektif dan tidak sesuai dengan pemahaman belajar kita.
Nah, dari permasalahan yang kita alami sendiri ini bisa jadikan sebagai salah satu sumber masalah penelitian kita nantinya. Pengalaman pribadi ini dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban yang lebih empiris untuk mendapatkan pemahamannya yang lebih mendalam lagi. Nah, jadi itulah 6 sumber masalah penelitian yang dapat kita ambil. Nah, dari ke-6 masalah penelitian ini tuh diambil dari buku Bapak Purwanto pada tahun 2010. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 3A yang akan dijawab oleh Radiatul Rahma. Kepada Radiatul Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya Radiatul Rahma akan menjelaskan rumusan masalah atau pertanyaan dari poin 3A. Pertanyaannya itu adalah mengapa masalah perlu dibatasi. Dalam penelitian, masalah itu memiliki ruang lingkup dan identitas yang luas. Sedangkan masalah yang akan diteliti hanya sebagian kecil dari ruang lingkup dan identitas yang luas tersebut. Namun, masih banyak sekali mahasiswa yang sering melakukan kesalahan dalam menentukan atau membatasi masalah yang akan diteliti, sehingga masalah yang seharusnya tidak perlu dibahas terlanjur dibahas oleh mahasiswa di dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, perlu membatasi masalah. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban pertanyaan dari nomor 3A oleh Radiatul Rahma. Semoga jawaban yang diberikan oleh Rahma tadi dapat teman-teman pahami bersama. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3B yang akan dijawab oleh Nadila Aulia Putri. Kepada Nadila Aulia Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah pada poin 3B, yaitu bagaimana cara membatasi masalah. Nah, untuk membatasi masalah, maka cara yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menentukan masalah atau variabel penelitian. Misalnya, pada judul pengaruh tugas rumah terhadap hasil belajar siswa SMU Negeri 2 Padang dalam mata pelajaran biologi. Nah, berarti ada 2 masalah atau variabel, yaitu tugas dan hasil belajar. Selanjutnya, cara untuk membatasi masalah yang kedua yaitu melakukan pemilihan masalah. Pemilihan masalah sesuai dengan fokus masalah yang digambarkan pada latar belakang masalah. Contohnya, masalah tugas rumah, ruang lingkupnya bisa dilihat dari segi bentuk tugas rumah yang akan diberikan seperti menjawab soal, membuat ringkasan, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu membatasi masalah. Misalnya, yang diteliti hanya mengenai tugas rumah berupa membuat ringkasan materi yang sudah diajarkan di sekolah. Begitu juga dengan hasil belajar. Ruang lingkupnya dapat dilihat dari ranahnya seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu, dibatasi bahwa yang akan diteliti hanya mengenai hasil belajar dalam ranah kognitif atau ranah afektif atau ranah psikomotor. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan 3A oleh Nadila Aulia Putri. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Selanjutnya, pertanyaan atau rumusan masalah 4A yang akan dijawab oleh Rahma. Kepada Rahma, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah atau pertanyaan dari poin 4A. Pertanyaannya adalah, buatlah contoh batasan masalah dari sebuah judul penelitian. Contoh batasan masalah dari sebuah judul penelitian adalah sebagai berikut. Pada judul penelitian pengaruh berat benih terhadap pertumbuhan jagung, yang menjadi masalah adalah berat benih adalah variabel bebas dan pertumbuhan adalah variabel terikat, yang mana berat benih tidak perlu lagi dibatasi masalah karena sudah sangat spesifik. Sedangkan untuk pertumbuhan harus
diberikan batasan masalah karena ruang lingkup yang sangat luas. Misalnya ada tinggi batang, diameter batang, lebar daun, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari Rahma. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Selanjutnya, pertanyaan nomor atau rumusan masalah nomor 4B akan dijawab oleh Nur Humairah. Sekaligus Nur Humairah akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Kepada Nur Humairah, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin 4B mengenai buatlah sebuah contoh rumusan masalah dari sebuah judul penelitian. Rumusan masalah itu sendiri merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Menurut Surya Brata, tidak ada aturan yang baku mengenai cara merumuskan masalah. Namun disarankan ada 3 poin, yaitu yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan dengan bentuk kalimat tanya. Yang kedua, rumusan masalah harus padat dan jelas. Dan yang ketiga, rumusan masalah harus memberi arahan tentang jenis data yang diperlukan dan bagaimana mendapatkannya untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan. Untuk contohnya, dari judul penelitian, pengaruh ekstrak kulit batang pohon kasai Tristania sumatranamik terhadap fertilisasi mencit betina Mus musculus L. Gallur Swiss Webster dapat kita rumuskan rumusan masalahnya berupa apakah ekstrak kulit batang kayu kasai Tristania sumatranamik berpengaruh terhadap fertilitas mencit betina Mus musculus L. Gallur Swiss Webster. Selanjutnya, untuk poin nomor 5, buatlah contoh tujuan penelitian dari sebuah judul penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis, mencari jawaban yang dipertanyakan dalam rumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian. Sebagai contoh, judul penelitian pengaruh ekstrak kulit batang pohon kasai Tristania sumatranamik terhadap fertilisasi mencit betina Mus musculus L. Gallur Swiss Webster dapat kita rumuskan masalahnya berupa apakah ekstrak kulit batang kayu kasai Tristania sumatranamik berpengaruh terhadap fertilitas mencit betina Mus musculus L. Gallur Swiss Webster. Nah, dari rumusan masalah inilah nanti barulah kita buat tujuan dari penelitian tersebut. Seperti contoh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kulit batang kayu kasai Tristania sumatranamik terhadap fertilisasi mencit betina Mus musculus L. Gallur Swiss Webster. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok 1. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Akhir kata, saya sebagai moderator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.